Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada saat pagi hari ini. Mari setiap kita sebelum kita memulai aktivitas kita, saya mengajak untuk setiap kita bersama-sama datang di dalam hadirat Tuhan.
Kita naikkan syukur kita, sembah sujud di hadapan Dia. Mari sama-sama kita menikmati hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, membawa setiap pujian kami Tuhan, membawa setiap sembah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu, syukur buat anugerah-Mu. Haleluya, ku sembah Engkau, sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau layak dipuji. Terima kasih Yesus, oh terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami muliakan hanya Kau Tuhan, oh Yesus. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik.
Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Sebab semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau layak terima pujian kami. Engkau layak terima pengagungan kami. Sebab perbuatan-Mu ajaib. Engkau dahsyat Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Yesus, hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu setiap sembah kami, hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu.
sebab Kau yang berkuasa, sebab Kau yang bertata di dalam hidup ini. Hanya Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, kami tinggikan, oh kami muliakan selama-lamanya Yesus. Haleluya, haleluya. Biarkan Tuhan kami selalu memuji menyembah-Mu, selalu mengucap syukur dari hati kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap Anda tetap ada dalam perlindungan Tuhan, tetap semangat dan tetap setia merenungkan firman Tuhan. Di pagi ini saya Jessica Abraham kembali mau mengajak Anda untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan masih dalam Injil Yohanes, dan hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita di Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-14. Ini merupakan bagian dari percakapan yang Tuhan Yesus miliki dengan seorang wanita Samaria yang ia temukan atau ia temui di sebuah sumur. Kita akan baca ayat firman Tuhan mulai dari ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang telah memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Amin. Kita tahu pembahasan yang Yesus lakukan di sini berbicara tentang air. Dan sebagaimana yang kita pernah belajar, tentunya air adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Karena tubuh kita sekitar 60% itu terdiri dari air. Karena itu kalau saudara suka lupa minum, biasa mungkin capek kerja ya, atau males berdiri karena lagi bikin tugas, atau mungkin seharian di luar dan lupa bawa botol minum. Seringkali kita kekurangan minum dan langsung kelihatan ciri-cirinya. Mungkin saudara buang air kecil dan warnanya sudah berubah menjadi pekat. Nah, ini merupakan salah satu indikasi bahwa air itu sangat penting bagi manusia. Katanya manusia itu kalau tidak minum air setidaknya maksimal 3-5 hari akan terjadi banyak hal di dalam tubuhnya. Kalau sampai 3-5 hari, banyak orang yang akan mengalami pusing, mulai dehidrasi akut, bahkan bisa sampai kolaps organ dalamnya. Saya pernah dengar ada satu orang yang karena ikutan lari maraton tidak ada air yang cukup, dan mungkin karena terlalu memaksakan diri berlari sampai garis finish, begitu sampai garis finish kolaps, dehidrasi akut, dan harus dirawat karena tidak bisa sadarkan diri sampai berbulan-bulan. Ini menunjukkan bahwa air begitu penting dalam kehidupan manusia. Kalau kita lihat dalam hidup bermasyarakat, air juga penting.
Kita lihat tempat-tempat yang penting itu selalu dekat dengan sumber air. Kalau dulu orang mau buka satu pemukiman yang baru, mereka akan cek apakah di tempat itu ada sumber air atau tidak. Dalam peperangan misalkan, sumber air ini sangat-sangat dijaga. Saya pernah melihat satu tempat namanya Basilica Cistern. Dia ini tempat penampungan air yang besar sekali di kota Istanbul di Turki. Besarnya itu kira-kira 140 meter kali 70 meter ada di bawah tanah. Kira-kira luas dari seluruh bangunan itu 9.800 meter persegi. Dan semuanya itu digunakan untuk terisi dengan air. Total kira-kira bangunan tersebut ada 336 pilar. Tingginya masing-masing 9 meter. Jadi ini satu bangunan yang masif sekali dan sangat dijaga ketat. Karena pada masa Yunani Romawi ketika orang mau berperang, yang mereka lakukan biasanya mereka nggak menyia-nyiakan energi mereka. Kalau ada satu kota mau dikepung, mereka tinggal patahkan sumber airnya dan mereka tinggal tunggu. Kurang dari sebulan orang-orang yang ada di dalam kalau tidak punya sumber air itu pasti akan menyerah, mengangkat bendera putih. Karena itulah mereka menjaga tempat ini dengan luar biasa. Nah, saking pentingnya kalau kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini, sumber air itu bisa dianggap sebagai warisan. Sama seperti di zaman Yesus. Kita baca tadi sumber air atau sumur di mana Yesus bertemu dengan wanita Samaria adalah satu warisan yang ditinggalkan oleh Yakub. Tapi kalau kita lihat lebih mendalam sebetulnya kenapa sih Yesus itu memakai simbol air untuk melambangkan kebenaran yang akan dia ajarkan. Bukan karena semata-mata karena dia dekat sumur jadi dia pakai perumpamaan air, bukan ya. Tetapi Yesus mau menunjukkan bahwa apa yang dia miliki ini dan yang Tuhan Yesus mau berikan adalah sesuatu yang esensial, yang sangat penting. Karena itu di ayat yang ke-13 tadi firman Tuhan katakan, barang siapa minum air ini, air yang Tuhan Yesus katakan dia akan berikan, barang siapa minum air ini artinya air yang ada di sumur itu, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Itu yang firman Tuhan katakan. Kalau kita lihat Yesus bilang kalau orang hanya mengandalkan air, ya sebagaimana wanita ini ambil air di sumur, dia pasti akan haus lagi. Tapi kalau ada air apa? Air hidup yang Tuhan berikan, maka orang tidak akan haus lagi. Nah, air apa sih yang dia maksud? Jawaban dari pertanyaan ini ada di dalam kitab Yohanes juga, tetapi di ayat-ayat selanjutnya. Nah, di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-37 sampai ke-38, Yesus menjelaskan air yang dia maksud. Firman Tuhan berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi air yang dia maksud itu adalah Roh Kudus yang akan dia berikan. Siapa sumbernya? Siapa yang bisa memberikan ini? Yesus bilang mereka yang percaya kepadaku. Artinya sumber dari air hidup ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Orang yang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus, merekalah yang akan menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini Allah sendiri akan tinggal dalam hati orang itu. Dan orang itu akan menerima kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Akan memancar aliran air dalam hatinya. Saya teringat ada seorang ilmuwan namanya Blaise Pascal. Dia sering sekali meneliti tentang air. Dan dia menemukan prinsip yang pernah kita belajar di SD yang disebut sebagai hukum Pascal. Apakah saudara masih ingat? Hukum Pascal berbicara bahwa tekanan yang diberikan oleh zat cair di ruang tertutup itu akan diteruskan ke segala arah
dengan tenaga yang sama besarnya. Dan Blaise Pascal ini orang yang meneliti tentang air, dia mengambil kesimpulan ya. Dia bilang di dalam hati manusia itu ada sebuah rongga kosong ya, yang tidak dapat diisi oleh apapun kecuali oleh Tuhan Yesus. Saya rasa ini ilmuwan dahsyat sekali ya. Dia mendapat esensi bahwa di dalam hati manusia itu ada satu rongga yang tidak bisa dipenuhi oleh apapun, yaitu kerinduan kita, keinginan kita untuk bisa diisi dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Apakah dalam hidup kita seringkali haus, dalam arti bukan haus secara jasmani, tapi ada rongga itu, rongga yang kosong yang menunggu untuk diisi. Dan apakah ketika saudara bilang, aduh kok rasanya ada yang kurang dalam hidup, saudara coba beberapa hal-hal yang saudara rasa kayaknya bisa mengisi kehidupan. Mungkin saudara mulai minum-minum, saudara jadi alkoholik, kecanduan alkohol. Tapi tetap mungkin di malam saudara minum, saudara melupakan semuanya. Tapi begitu bangun pagi, kekosongan itu ada lagi. Atau ada orang yang kecanduan kerja, mengisi rongga itu dengan kerja. Jadi orang workaholic. Mungkin dari pagi sampai pagi kerja terus. Tapi begitu selesai proyeknya, atau mungkin karena keadaan menurun pekerjaan yang harus dilakukan, dia tetap merasa kosong lagi. Ada orang-orang yang juga suka berbelanja, seneng kalau bisa belanja, jadi shopaholic. Waktu belanja rasanya jadi lebih happy, dia bisa pakai barang belanjaannya. Tapi setelah beberapa lama kembali kosong lagi. Ada orang sekarang yang suka sekali berteman, seneng networking, pergi ngafe, bersosialisasi, sampai jadi sosioholik, orang yang kecanduan untuk berteman. Waktu ketemu teman semua senang, happy, lupa masalah. Tapi sekali lagi ketika temannya hilang, temannya meninggalkan, dia pulang ke rumah, datanglah kekosongan itu dalam hatinya. Sama seperti wanita Samaria, dia mencoba untuk mengisi kekosongan dalam hatinya dengan cinta dari manusia. Di ayat-ayat selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana wanita ini adalah wanita yang punya 5 suami. Dan saat dia berbicara sama Tuhan Yesus, dia sedang tinggal bukan dengan suaminya. Tapi apa yang dia rasakan tetap kosong. Karena itulah Yesus menawarkan ada air kehidupan yang tidak akan berakhir. Maukah hari ini kita datang kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai sumber air hidup dan membiarkan Roh Kudus hidup dalam hati kita, memenuhi setiap rongga hidup kita, sama seperti air memenuhi setiap tempat yang kosong. Mari kita buka hati kita, terima Tuhan Yesus, terima Roh Kudus, jangan lari kepada hal-hal yang sifatnya sementara, tapi temukan air di dalam sumber air, yaitu Tuhan Yesus. Dan percayalah, sebagaimana firman Tuhan berkata, saudara akan menemukan satu keadaan, kondisi di mana saudara tidak akan merasa haus lagi. Tapi bahkan dari hati kita melimpah ruah kehidupan yang bisa menjadi semangat buat orang lain dan berkat bagi orang lain. Kiranya firman ini memberkati setiap dari kita. Dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, minta Tuhan mengisi kita dengan air hidup Roh Kudusnya di dalam hidup kita. Amin. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami diingatkan sekali lagi bagaimana kami sebagai manusia selalu akan merasa kosong tanpa ada Engkau dalam hidup kami. Kami minta Tuhan, Engkau yang mengisi hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu ini memenuhi setiap rongga hati kami. Sehingga kami tidak perlu lagi untuk bersandar pada hal-hal yang sifatnya sementara. Kami tidak perlu lagi kecanduan untuk hal-hal yang tidak baik, tapi biarkan kami mendapatkan istirahat yang penuh di dalam Tuhan Yesus. Dan kami percaya saat kami menerima Roh Kudus, hidup kami akan mengalir aliran-aliran kehidupan yang akan memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima Roh Kudus dimanapun saudara berada. Saya percaya ketika kita rindu untuk mendapatkan jamahan Tuhan,
Tuhan sudah sangat siap dan sangat rindu untuk menjamah kita. Terima kasih Bapa, kalau kami mau melanjutkan aktivitas kami memulai hari ini bersama Engkau, kami mau berdoa, doa Bapa kami, doa yang Engkau ajarkan. Dan kami percaya Kau yang akan mendengar setiap seruan kebutuhan kami dan akan menjawab di waktu-Mu yang tepat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memenuhi hidup kami, membuat kami terus bersemangat setia mengikut Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.